Baik, Mas Ari. Mas Ari aja boleh nggak sekarang, jangan kakak? Dulu manggilnya apa? Kakak aja. Dulu manggilnya apa sih? Dulu sih sebenarnya awalnya panggilnya Om ya, karena teman Otomatis. papaku, Oke, tapi ya. karena disesuaikan. Yang nyuruh siapa waktu itu? Dirimu kebetulan. Enggak, Pak Iin kayaknya. Emang iya. Almarhum dulu kan Almarhum Pak waktu Iin. manggung. Kita waktu manggung pertama kali dia bilang, Ril, jangan Om dong. Aneh banget di atas panggung sama temen. Ya mohon maaf mau gimana ya, Sejak- umurnya masih 15 tahun. 15 tahun tahun. pas recording tuh, pas recording oke akhir-akhir 15 tahun. Akhirnya ngomong gimana? Akhir-akhir ya. Habis itu pas lagi beranjak mau ke 16 tahun itu kita Ketika rilis 16 tahun ya? Iya. Jadi Ari Lasso di usia itu 8 tahun yang lalu ya, taruhlah ya, 7 tahun yang lalu, 8 tahun yang lalu itu umur gua 39 menjelang 40, duet dengan seorang gadis remaja umur 15 tahun. Iya. Terus aku taunya Om Ari pada saat itu ya temannya papaku gitu kan. Jadi pas diajak duet ya aku nggak tahu apa jadi ya udah Om Ari gitu. Ternyata kayak nggak boleh guys. Kenapa Biar kok mau? akrab harus kakak. Kenapa kok mau disuruh panggil Kak? Kewajiban. Kewajiban. Usaha. Duetnya, kalau kalian penasaran atau belum tahu atau lupa ya, itu karena aku telah denganmu di tahun 2012. 2011 kali. 2011. 11. Kayak pertengahan tahun 8 tahun yang lalu loh, bayangin 8 tahun. Dan sekarang udah dewasa, tumbuh lengkap. Ya kok tumbuh lengkap? Maksudnya udah komplit gitu sebagai wanita dewasa. Iya, fisik maupun kalau dulu kan masih kayak malu-malu gitu ya. Iya, terus dulu masih kemana-mana kerempeng banget gitu ya. Iya, aku atletis ya, bahasanya atletis. Oke, baik. Dulu selalu ditemenin papa mamanya, papanya temanku Iya. Riko ya. Bener kan Riko kan? Iya, Riko. Mamanya juga akhirnya berteman, di mana-mana manggung ditemenin. Karena masih Jalan underage ya, biar mau gimana gitu. ke berbagai kota. Dan Ril, kamu tahu nggak Ril? Lagu itu akhirnya menjadi salah satu lagu klasiknya Ari Lasso loh. Makanya gue insist pengen ngobrol-ngobrol sama lu karena gue pengen tanya ke lu sadar nggak lagu itu gede banget sebenarnya? Serius Ril? Sadar lah. And it's an honor for me gitu loh. Kayak kalau misalnya look back, walaupun pada saat itu aku ngerasa aku nggak do my best pada saat itu promo sama dirimu. Terus Do your best kok. Bener. Kalau kamu nggak do your best itu nggak akan segede itu. Beneran? terima kasih. Iya. Kayak aku kayak jadi lebih muda deh gini. Enggak, kayak it's coming from you. Iya, beneran. Terima kasih. Kamu sadar nggak itu? Itu gede banget itu, Ril. Ya, itu experience yang sampai sekarang aku ngerasa itu kesempatan yang besar banget sih yang dikasih sama Pak Iin pada saat itu, sama Kak Ari untuk percayaan aku yang pada saat itu. Jadi aku cerita dikit boleh nggak nih? Jadi waktu itu aku masih sama Bang Pai sama Mbak Dewi, oke. ya kan? Aku di Palu waktu itu, mereka Palu ya. Palu yang lama ya masih ya. Yang masih di Ya itu Ya, tempat situ. terpelosok itulah. Sorry Pai. Iya, jadi aku berencana ngeluarin album tuh, udah siapin beberapa lagu. Sampai akhirnya tiba-tiba ada telepon dari Aquarius, dari pihak Aquarius bilang bahwa oh kita ada yang interest nih sama suaranya Ariel, bisa nggak kita datang dulu ke Aquarius. Dan pada saat itu Bang Pai, aku juga sayang banget sama dia langsung ke Ariel, ini kayaknya kamu udah harus kesana, kamu kesana aja, aku lebih percayain kamu untuk ke Aquarius aja. Kamu ke Aquarius, kita ini mau lanjut apa enggak apa-apa, gampang, pokoknya kamu harus udah temuin yang mau ketemu sama kamu. Pas aku ketemu nggak taunya Ari Lasso ngajak duet, gue kayak sama gue gitu, kayak wah. Sama gue nya itu why menyesal. Jujur aja di sini nggak apa-apa. Nggak apa-apa, beneran. sama sekali. Karena gue dengar sesuatu loh. Apa tuh? Nanti ngomong dulu, ayo. Kayak shocknya tuh karena kayak pada saat itu ngerasa aku secara mental belum siap, tapi di satu sisi juga Ini nggak kesempatan. mungkin, ini kesempatan besar yang kayak nggak mungkin datang lagi kedua kali nggak sih. Gue bahkan pada saat itu tuh nggak pernah nyanyi, orang nggak pernah tahu gue bisa nyanyi, orang cuma tahu bahwa oh ya gue cucunya musisi, cuma kayak aku nggak pernah. Sebutin dong cucunya. Ya aku cucunya Murikus Plus ya. Legend, Indonesian legend. Drummer. Terus kayak ya emang dari aku kecil emang hidup aku ya banyak banyak orang yang bermusik, aku main piano dan lain, cuma kayak nggak pernah terpikir untuk kayak Secepat ini aku rekaman. Terus itu juga pada saat itu masih kayak ya udah masih kayak oh it's all fun and games, rekaman sama tiba-tiba Bang Pai masuk itu ke tiba-tiba kayak masuk ke recording company yang sangat besar di Indonesia, terus diajakan duet sama orang tua.
sang legend gitu loh. Yang tua waktu itu. Iyalah, temannya papa aku. Pada saat itu jadi ngerasa kayak aku ngerasa kayak gue punya kapabilitas nggak sih untuk melakukan ini. Terus kayak di age gap ya, gimana pun kayak age gap kita jauh banget. Tapi di satu sisi aku ngerasa kayak ini kesempatan yang menurut aku tolol banget ya sih kalau misalnya nggak ngambil gitu. Jadi di beberapa tahun belakangan ini aku mendengar sebuah cerita bahwa kamu itu bukan menyesal ya, dalam arti kenapa langkah pertamaku tuh harus duet dengan Ari Lasso gitu. Sehingga kayak image yang kamu bangun sebagai dirimu itu malah agak hilang. Kamu seselin nggak duet itu? Enggak. Nggak apa-apa, misalkan andaikan misalkan begini. Iya, Kak Ari, andaikan aku waktu itu udah sempet bikin satu album yang aku sendiri terus duet mungkin, nah gitu. Ini relate-nya begini. Kenapa si Ariel Tatum setelah itu terus terang ya, waktu gue ngajak duet lo itu gue yang pengen, gue yang insist. Karena gue lagi cari temen dulu. Jadi ceritanya gue ketemu lagu itu. Ya terus aku ingat banget kamu bilang udah 2 tahun cari teman duet tapi cari teman duet setelah BCL. Gue lama banget nggak duet. Harus ketemu dan dengar suaramu aku yakin bisa. Aku harus bilang, gila ini masih umur 15 tahun. Emang lu bisa ngimbangin dalam arti kemudaan lu segala macem. Dan untuk lagu itu gue tuh kayak turun 6 kilo loh untuk persiapan lagu itu. Nge-gym segala macem. Iya, makanya agak mudah. Nah, tapi bener nggak sih lu sepenuhnya menganggap duet kita itu sebagai sebuah hal yang perlu disyukuri atau andaikan gua nggak duet duluan tuh gue mungkin image gua nggak begini gitu. Dengan begini dalam arti lu sempat menunjukkan image Ariel sebagai penyanyi beneran yang lu pengen, karena ternyata selera lu kan beda gitu. Nggak apa-apa cerita aja di sini. Nanti kita sharing gitu loh untuk pemecahannya. Karena ini adalah sesi sharing, bro. Oke, baik. Kalau misalnya penyesalan karena image, aku nggak pernah terpikir dalam konteks tersebut ya. Cuma yang aku sesalkan adalah, ini aku belum pernah cerita juga sama kamu. Ya gimana mau cerita, ketemu aja kita nggak pernah. Ketemu terakhir lama banget ya. Lama banget, terus habis itu ketemu sebelumnya dadakan. Iya, nggak tahu. Ketemu bentar doang. Nggak tahu, gitu gimana sih gayanya? Nggak tahu. Game, yang konsen kamu. Iya, jadi aku mau agak sedikit cerita yang satu-satunya yang aku sesalin adalah tanpa aku sadari sedalam itu ternyata trauma yang aku buat diriku sendiri. Karena pada saat itu kok ternyata aku belum siap sama sekali untuk kayak nyanyi dari panggung ke panggung, apalagi sandingannya dirimu ternyata. Trauma seperti apa? Trauma seperti pada saat itu aku ngerasa. Gue nggak menangkap itu kalau kita manggung-manggung ya. Aku ngerasa banget sih. Mungkin kamu tertekan karena gitu. Apa? Ya maksudnya tertekan. Kamu udah tadi tertekan. Penontonnya banyak gitu atau gimana sih? Iya, penontonnya banyak banget. Tiba-tiba aku harus kayak menghadapi crowd sebegitu banyaknya. Iya sih memang ya. Di usia yang sangat belia. Dan pengalaman pertama. Pengalaman pertama, aku ngerasa aku nggak dikasih kesempatan untuk belajar di belakang spotlight. Tiba-tiba aku langsung gue teman duet Ari Lasso gitu kayak. Udah gitu dirimu dari dulu jam terbangnya udah tinggi banget, suaranya udah live lebih baik daripada recordingnya ya kan, kayak itu semua ternyata tanpa aku sadari sangat amat intimidating gitu loh Kari. Terus aku di situ ngerasa kamu terintimidasi sama aku? Ya iyalah. Iya iyalah Kari udah aku boleh minum. Iya boleh. Ya Allah. Kari udah seumuran sama papaku ya, maaf ya. Terintimidasinya kenapa sih? BCL kemarin ngomong juga gitu, terintimidasi. Ya. Kayak gue tuh resek banget. Enggak, bukan resek. Terintimidasinya dalam konteks ya, pada saat itu Kari udah bintang besar banget, udah legend di Indonesia gitu loh. Dan pada saat itu aku ngerasa aku belum punya pengalaman yang cukup untuk bersanding dengan dirimu di atas panggung. Tapi harus dituntut. Tapi harus seperti itu, dan setiap aku nyanyi, ketahuilah bahwa setelah itu pasti aku nggak pernah mau ngelihat footage kita sampai kayak tahun lalu. Aku baru kayak bisa make peace with myself bahwa suara aku shaky banget setiap kita live. Real? Shaky itu kan nggak masalah. Nah itu masalah buat aku. Nah itu masalahnya setelah aku ke psikolog dan lain-lain, kayak di luar itu pun kan aku juga ada masalah, ada gangguan mental lainnya yang aku ke psikolog gitu kan. Iya. Ternyata itu salah satunya adalah aku adalah perfeksionis banget. Ya, aku nggak bisa sih, ada shaky itu bikin aku frustrasi. Jadi aku nggak pernah mau lihat. Tapi ya setiap kita live, setiap kita ada event apalagi tuh, I used to hate myself so much because I can't. Oh my god, Ariel. Karena aku ngerasa nggak bisa nyandingin dirimu banget gitu. Aku jadi merasa bersalah. Jangan gitu, jangan merasa bersalah karena I learned from that. Aku duet itu di luar kesuksesan komersial. Gini ya, Ariel. Duet itu menambah amunisi songlistku tuh kuat loh, Ariel. Kalau gue kayak main di cafe
main di pensi, itu pecah banget Ril lagu itu Ril. Gue berduet dengan siapapun gitu. Iya. Dan aku tuh pengen kamu tahu bahwa aku tuh pernah bikin satu karya besar sama kamu di lagu itu. Dan aku menyadari ternyata hal itu membuat kamu tertekan. Terus aku mesti merasa apa? Aku harus minum dulu kayaknya. Bentar dulu, let me pause you right there. Tertekan ya. Itu besar. Ternyata iya Kak. Pada saat itu juga aku ngerasa You're not happy that time. I wasn't. Oh my god, Ril. It's okay. I'm happy now. Setelah nggak sama Ril langsung. Enggak Ril. Sebener-bener Ril. Itu tadi yang makanya pengen gue kulik. Nggak happy Ril saat itu Ril. Pada saat itu ternyata emang kurang happy. Berarti kamu tuh cukup jago sandiwara ya Ril. Kan artis. Harus ya, udah jago. Iya, udah. Kalau itu udah jago. Tapi ini baru pertama loh. Iya, aku baru pertama kali. Sebuah duet karya besar yang ternyata menekan pengkaryanya. Kenapa sih Ril? Selain terintimidating dan tidak siap, apa faktor lain? Itu aja, benar-benar Itu karena aja. terintimidasi sama dirimu dan aku pada saat itu yang terlalu perfeksionis ngerasa aku nggak perform. nggak maksimalkan kesempatan emas tersebut gitu. Setiap kali perform aku nggak nyaman, ternyata aku punya stage fright yang sangat tinggi, aku banyak panic attack setiap kita mau panggung. Kamu selalu bilang sama aku it's okay, aku juga sampai sekarang masih nervous kalau mau iya, selalu tapi menghibur ya. kamu nggak pernah tahu bahwa aku sepanic attack itu. Aku ingat papamu pernah bilang gini, kita waktu itu di Bandung ada banyak penyanyi tampil. Kamu lagi panik banget karena itu main di kayak di stadion gede banget. Dan kayak sejauh mata memandang itu kayak semua orang. Papamu bilang gini, Ril, kamu tenang aja. Emang dia suaranya, emang Rasa tuh suaranya gila tuh, lihat kamu bandingin dia sama penyanyi lu denger jauh. Jadi ya emang dia begitu. Jadi kamu santai aja. Kamu ingat nggak kalimat itu? Karena setelah itu ternyata aku harus minum obat-obat untuk penenang dan lain-lain untuk kayak ngereduce itu semua. Emang ternyata persentasenya memang tinggi sekali, emang di batas batas wajar. Gue bukan pengen mengurangi rasa bersalah, tapi bukan karena itu aja kan, bukan karena duit sama gue aja dong stresnya. Oh enggak, bukan. Cuma maksudnya specifically kita ngomongin karena aku telah denganmu ya aku punya panic attack dan anxiety yang di balik ketika sedang dikerjakan tuh kamu punya masalah lain nggak gitu? Gimana? Saat karena aku telah denganmu itu sedang dikerjakan dan kita lagi jalan. Ada nggak masalah lain yang nyerang kamu gitu sehingga membuat itu jadi akumulasi gitu loh. Jadi ketika ketambahan stresnya karena aku tak denganmu jadi kayak berlipat-lipat. Apa sebenarnya waktu itu kamu bener-bener happy teenager yang tiba-tiba udah tekanan dan bener stres atau sebenarnya udah ada stres? Enggak, udah ada stres duluan. Oh, tenang. Iya. Itu menambah stres ya, bukan? Jadi gue bukan hadir untuk memecahkan masalah, meringankan, tapi malah menambah beban. Maaf. Kak Riko, sorry. Gak apa-apa. Kayak memang ini kemarin ini benar-benar baru 19 Oktober yang lalu aku buat seminar. Kita mengangkat tentang kesehatan mental dan untuk pertama kalinya aku ngomongin semua all my struggles that I've been going through in life. Dan sejak saat itu aku jadi aktif untuk ngebahas tentang pentingnya kesehatan mental. Karena aku dari umur 13 tahun itu aku ngumpulin uang sendiri, karena aku udah ada uang jajan ya karena aku udah syuting dan lain-lain. Aku ngumpulin uang sendiri, terus aku izin sendiri ke lokasi syuting kayak gue jam segini gue harus pergi ya. Terus ngumpet-ngumpet dari lokasi, ngumpet-ngumpet dari orang tua aku juga. Aku pergi ke psikolog. Karena aku pada saat itu dan aku baca kamu sempat mencoba bunuh diri. Iya, itu sebenarnya puncaknya yang aku... Sebelum karena aku denganmu. Iya, 13 tahun. Jadi aku ngerasa puncaknya adalah ketika aku ngerasa hal kayak gitu tuh mesti diceritain loh. Iya. Mestinya saat itu. Oh tapi papa mama belum tahu ya? Papaku sama mamaku belum tahu juga. Oh belum tahu. Oke. Jadi aku masih ngumpet-ngumpet karena aku masih mikir, itulah salahnya aku mikir orang tua aku masih terjebak di stigma bahwa kayak ke psikolog adalah ya emang ngapain ke psikolog, emang orang gila gitu. Ternyata tidak pada saat aku ceritain. Cuma dari umur 13 tahun aku coba cari psikolog sendiri. Aku cari ke beberapa 1, 2, 3, 4, 5 dan semuanya bilang kayak oh iya kamu bipolar, oh kamu post traumatic syndrome, oh kamu multiple personality disorder dan lain-lain. Sampai akhirnya aku nggak ngerasa aku seperti itu, aku kayak denial terus. Tapi aku stres, aku suicidal. Dan merasa ada yang nggak beres banget ya? Iya, karena aku mencoba bunuh diri terus aku ngerasa ada kekosongan yang kayak gue nggak tahu cara menghadapi kekosongan ini itu dari apa. Karena aku ngerasa
hidupku bahagia, hidupku sangat tercukupi, karirku ada, aku punya penghasilan sendiri walaupun itu masih dimanage sama ibuku, cuma kayak I live a happy life. Aku growing up juga aku princess banget karena aku pernah anak tunggal 10 tahun gitu loh. Jadi aku ngerasa kayak nggak ada alasan yang bisa bikin gue ngerasa sesedih dan sedepresi ini gitu loh. Tapi ternyata beberapa tahun kemudian dibalik itu aku baru ketemu konklusinya adalah aku mengidap bipolar. Sorry, kok ngomong bipolar sih? Nah ini lagi keluar bipolar. Enggak bukan bipolar. Jadi ternyata aku mengidap borderline personality disorder. Apa itu borderline personality disorder? Mungkin bisa buat berguna untuk kita semua. Mungkin juga gue ternyata begitu gitu kan? Ya kan nggak tahu juga. Karena gue ya juga sebenarnya juga banyak masalah juga. Gitu. Nggak ada orang yang ada masalahnya. Iya. Kan? Borderline personality disorder itu adalah bahasa Indonesia kepribadian ambang. Jadi aku punya self image yang gak stabil. Aku bisa kayak mau sesuatu, hari ini aku pengen sesuatu, tapi besok tiba-tiba aku kayak I change my mind gini-gini. Tapi ya semua orang kayak gitu ya, semua orang sebenarnya begitu basicnya. Cuma sebenarnya ini labil tingkat tinggi. Ya, labilnya tingkat tinggi. Sampai terpikirkan, labil self image-nya, terus apa yang diinginkan dalam hidupnya, terus hubungan ketika aku punya pasangan juga sulit sekali gitu karena aku bener-bener unstable secara emosional, terus aku ngerasa kekosongan terus di hati aku yang aku nggak bisa isi dengan siapapun gitu loh, dengan apapun tuh kayak nggak pernah bisa terfulfill, terus depressed as fuck, terus sorry nggak apa-apa depressed as fuck. Kamu tiba-tiba kayak nggak apa-apa iya sorry itu sampai puncaknya kapan deh? Puncaknya banyak puncaknya itu. Enggak, yang kan katamu kan 2 kali sempat mau coba suicide gitu. Enggak 2 kali sih, sering. Kayak apa sampai se-ekstrem apa percobaan bunuh dirinya tuh? Banyak sih. Gue juga pernah loh, ya tapi gagal usaha bunuh dirinya dan membuat gue malah pengen sembuh karena ternyata kematian saat itu bukan opsi yang baik dan menakutkan gitu. Menakutkan gitu, bukan jalan pemecahan dan ya cukup untungnya mungkin gue cukup religius orangnya. Gue mengambil hikmah bahwa ternyata gue masih hidup karena gue harus membuktikan sesuatu dan gue bisa kasih sesuatu bahwa nih lu masih gue kasih hidup. Kok jadi gue yang cerita ya? Gitu ya. Ya itu benar-benar jadi kasih kesempatan. Apa yang paling ekstrim tuh apa tadi kembali? Banyak sih, none that I can tell you karena it's a bit private for me. Cuma salah satunya misalnya yang waktu itu aku pikir yang teringat yang teringat adalah kayak aku sempat terpikir banyak banget, aku udah sering banget mencoba untuk bunuh diri dari umur 13 tahun. Cuma beberapa tahun lalu aku mikir kayak kalau misalnya gue bunuh diri keluarga gue sedih banget deh. Karena kayak kenapa gitu, karena aku secara pribadi kamu tau lah aku anaknya ceria banget kan, dari dulu waktu kita promo pun anaknya kayak berisik aja gitu terus. Iya beneran ya, itu makanya aku tadi kaget ketika kamu ternyata nggak happy loh waktu itu. Di keluarga aku pun aku individu yang seperti itu gitu, aku ceria banget, tapi aku real sunshine banget gitu. Ternyata dibalik itu orang nggak tahu. Jadi di keluarga gue juga kayak gue paling konyol gitu. You never know. Hikmahnya adalah lo nggak pernah tahu sih, makanya be nice to everyone you meet because you never know what's the struggle behind them. Itu sekarang mengalami penurunan, kestabilan. Ya dong, I hope kayak gitu dong. Yeah, it is. Setelah pacaran? Enggak. Ternyata sedihnya waktu itu kan aku bertahun-tahun coba pacaran sama ini, dia bisa ngomongin sih pasangan nggak bisa, yang ini nggak bisa, ini nggak bisa. Siapa? Ya, banyak lah ya. Terus kok cepet banget jawabnya. Abis itu ternyata kuncinya adalah bukan dari orang lain, namun dari diri sendiri. Ada niat dulu nggak untuk kayak ayo gue mau berubah, gue mau mencoba untuk jadi individu yang lebih baik dan mau berfungsi lebih baik dalam kehidupan gitu. Bisa. Jadi setelah bertahun-tahun punya psikiater, punya psikolog, abis itu hipnoterapi, terus melakukan semua self terapi, ngelakuin hal-hal yang terapeutik, terus sampai akhirnya aku minum obat, akhirnya aku bisa nemuin rhythm yang mana yang lebih baik. Dan ternyata waktu tadi aku cerita sama kamu waktu aku umur 13 tahun gonta-ganti psikolog ketika didiagnosa aku kayak menolak, aku nggak mau denial. Ternyata ada baiknya juga kita tahu apa yang sebenarnya kurang, yang nggak benar di diri kita, jadi kita tahu gimana cara memperbaikinya. Ya, mungkin tapi jadi kamu saat itu masih terlalu kecil untuk menyadari itu. Dan emang ternyata diagnosa mereka semua salah. Aku ngerasa kayak gue nggak kayak gini karena aku sempat ngambil psikolog juga di Atmajaya. Oh, kamu sempat kuliah ya? Aku kuliah ambil psikologi untuk aku pengen tahu apa yang harus gue tahu buat ngebenahin diri gue sendiri nih. Ternyata itu pada saat itu karena satu dan lain hal bukan itu juga yang aku cari. Akhirnya aku cuti,
tapi nggak dilanjutin sampai sekarang. Sampai akhirnya aku menemukan bahwa aku punya borderline personality disorder. Ternyata itu sangat membantu karena ketika aku pelajari lebih dalam tentang hal tersebut, aku jadi tahu, oh ini nih lagi keluar nih ini symptomsnya. Apa berarti yang harus gue lakuin? Apa yang harus gue lakuin untuk distract myself ke hal yang lebih positif gitu. Karena gini deh, ada orang dalam hal ini mungkin psikiater ya, membantu memecahkan masalah kita itu juga tergantung informasi yang kita berikan. Betul. Di usia yang kamu muda, mungkin informasi itu tidak cukup utuh untuk mereka terima untuk menganalisa. Contoh paling simpel mungkin ketika kita pergi ke dokter, kita sakit perut dan kita ditanya, makan apa tadi malam? Ya, dan kita lupa gitu. Kita ngomong misalkan makan soto, padahal kita makan sesuatu yang sangat pedes gitu. Kita lupa nyebutin itu, pasti juga diagnosis dan obatnya berbeda. Betul. Dan mungkin ketika kamu remaja itu, kamu belum cukup pandai menceritakannya, sehingga diagnosisnya itu serba salah terus. Terus kemudian selain itu mungkin ya Ril ya, ini cuman juga beberapa kali gue dengar mendera ya. Hal ini mendera beberapa teman kita seniman, yang mana punya seniman itu kita harus akuin punya imaji yang berbeda dibandingkan orang biasa. Apa yang dalam pikirannya, dalam hatinya itu kadang-kadang berbeda dibandingkan orang yang standar. Makanya kita cara bekerja kita pun beda. Ketika itu menghadapi sebuah tekanan kesuksesan, berpenghasilan di usia muda itu juga tidak mudah loh. Punya uang di usia muda itu kan tidak mudah, dan itu kadang-kadang terus kemudian jatuhnya ya seperti yang kamu tadi, di mana ada banyak hal yang kok aneh ya rasanya gini, karena yang kamu hadapi setiap saat juga ternyata tidak sesuai dengan apa yang kamu bayangkan. Di usia itu sebenarnya kamu belum waktunya menerima tekanan kayak gitu. Iya, sekarang gimana rasanya? Sekarang sudah jauh lebih membaik ya. Sekarang 20? 3. Kemarin tanggal 8 November. Happy birthday. Terima kasih, kadonya ditunggu ya. Iya, kadonya adalah Iya. Apa tadi pertanyaannya? Sekarang gimana? Oh ya, sekarang gimana? Udah enak banget. Banget, aku belum bisa dengan percaya diri bilang banget. Cuma I can probably say that I'm getting better and better each day. Karena bisa nyanyi dong di atas penonton? Sudah bisa. Di depan penonton? Jadi awal tahun lalu aku rilis single Sampai Mati yang kamu udah dengerin itu. Terus aku sempat promo-promo ke radio dengan mental yang lebih kuat, dengan tidak perlu berpura-pura happy kayak waktu sama Relaso. It sounds so wrong. Kayak it's not that. Itu nggak seburuk itu, cuma kayak ya lebih nyaman lah, lebih nyaman dan lebih acceptance terhadap diri sendiri. Terus duet juga sama Glenn Fredly? Iya. Tidak terintimidasi? Terintimidasi juga lah pastinya. Cuma aku mencoba untuk lebih, ya seperti yang tadi aku bilang, mencoba untuk lebih relax dan acceptance. Kalau saya emang ada salah ya udah nggak apa-apa. Iya, gitu. Itu bener ya. Iya. Harus begitu. Gue aja sampai sekarang masih sering salah, kayak kemarin manggung salah lirik gitu. Iya. Kalau gue tuh gini Rel, mungkin juga untuk temen-temen, kita melakukan persiapan, oke, agar mencapai sebuah penampilan yang 9. Tapi ketika hasil akhir penampilan itu kita nilai sendiri 7, kita berarti minus 2 dari target kita. Dengan melihat apa kesalahan kita, dan kesalahan itu masih human, itu jangan dibawa stres. Iya, aku juga tahu banget kalau kamu kecuali kayak misalkan harapannya ke 9, manggung jam 9, jam setengah 9 baru bangun tidur, nah itu fuck up banget udah. Ya itu makanya tadi aku bilang sama kamu kayak bukan itu akar masalah aku gitu, cuma ternyata dengan duet dengan dirimu intimidating dan aku belum siap pada saat itu memperburuk, karena ternyata aku punya stage fright yang parah banget juga, aku anxiety-nya parah banget, aku panik tegang banget, jadi kayak nggak bisa enjoy sama sekali. Dan tuh dia kayak kebanyakan pengalaman kita duet bareng itu aku nggak bisa ingat sekarang karena aku memory block. Karena itu pengen ingat lagi ya? Pengen ingat lagi, dan tanpa aku sadarin ternyata aku ngeblok semua memori itu. Jadi pengalaman buruk ya duet sama Relaso, aduh ya. Gak gitu itu juga. Oh iya, satu lagi Ren. Dari tadi kamu ngomong apa, kita harus duet lagi? Iya. Ayo. Okay. I'm ready now. Jadi gini Ren, waktu aku ngajak kamu duet pun, itu begitu banyak orang yang mencibir terus terang. Yes. Karena man, come on, kamu tuh Relaso. Ariel Tatum itu siapa gitu. Dan gue berkali-kali ngomong bahwa gue duet itu bukan mencari dia terkenal atau enggak, tapi gimana lagu itu enak. Karena gue tuh bukan mencari temen duet supaya heboh, tapi gimana gue bikin karya ini supaya karya ini bagus gitu. Dan gue pengen membuktikan ke orang-orang saat itu, lo tunggu ya Ariel Tatum setelah duet sama gue,
gue tahu lagu-lagu dia dan dia dikontak di perusahaan Aquarius, dia pasti akan bikin karya. Dan gue terus terang, gue salah satu orang yang cukup kecewa loh ketika kok Ariel Tatum nggak keluar lagi ya karya-karyanya gitu. Gue cukup kecewa karena gue merasa salah satu ramalan gue gagal. Biasanya gue selalu bener ramalan gue, tapi ternyata di balik itu banyak cerita yang aku nggak tahu, aku pribadi nggak tahu. Ya daripada itu membuat kondisi lebih buruk, ya memang sebaiknya ya memang off dulu kayak jadi bener. Tapi tetap Shinato tetap dong FPV jalan. Pada saat tetap. itu karena aku banyak kontrak yang sudah terlanjur ditandatangan, jadi aku harus bertanggung jawab ya. Dia tetap sibuk Iya, tetap sibuk. dan cepat melupakan karena aku tandinganmu. Enggak gitu juga. Itu trauma kayak aduh nggak bisa deh, gue nggak bisa. Aku pada Sampai saat itu memory ngerasa- block. Ya, sampai beberapa banyak, most of it ya aku memory block gitu. Cuma aku minta maaf kalau kamu salah satu orang yang ngerasa kecewa juga atas hilangnya. Kecewa bukan dalam arti tapi Iya. oh my god, Disayangkan ini gitu ya. itu karya gue besar bersama dia gitu. Karya gue besar dan dia masih ada orangnya, dia masih bergaul, gue tahu. Tapi kok kenapa ya? Pada saat itu memang mungkin belum saatnya aja sih Kak Ari. Aku ngerasa gini, pada saat itu aku duet sama kamu, aku ngerasa gue emang gak siap. Cuma kesempatan kapan lagi, Oke. gue gak tahu ini gak datang. Bukan aji mumpung loh ya. Bukan aja mumpung. Aku ngerasa kayak ini kesempatan besar yang menurut gue tolol kalau ngelewatin. Dan Cuma, itu lagu bagus, bukan lagu aji mumpung loh. Itu karya dia. Kalau misalkan itu aji mumpung, sekarang mah nggak ngetop lagu itu. Nah, Sekarang nggak klasik gitu, jadi karya klasik. Terus. Iya. Terus abis itu yang berubah adalah akhirnya aku memutuskan, gue tahu ini kesempatan besar, gue dikontrak sama label yang sangat besar di Indonesia dan mereka sangat amat pengertian ke gue, Ya, sangat gua amat apal pendekatannya sayang Aquarius, ke gue ya kan. Cuma How aku they ngerasa, handle their artist itu gue tahu banget. ya kan, jadi aku ngerasa kayak I don't think it's fair for them. Aku ngerasa ini nggak adil buat mereka. Aku ngerasa oke, rezeki nggak kemana, yang harus gue benerin ada diri gue dulu sendiri. Walaupun kamu bilang sama aku kamu nggak ada masalah selama kita promo, cuma aku merasa demikian. Jadi aku cuma bisa bilang aku minta maaf sebesar-besarnya kalau misalnya ada kamu atau siapapun yang ngerasa kecewa atas performance aku yang kurang. Tar dulu. Tapi aku nggak mau bikin orang lain merasa hal Yang sama lagi. Jadi aku memutuskan udah deh, aku minta maaf, aku mengundurkan diri, aku masih belum siap. Itu terjadi ke Aquarius, terjadi ke production house yang aku masih ada under kontraknya juga. Okay. Aku minta ketemu sama produsernya, aku bilang kondisi yang aku hadapi, gue minta maaf banget, gue nggak bisa lakuin apapun lagi, gue harus nge-postpone semua kontrak yang gue punya. Gue nggak sehat, gue pengen benerin diri gue sendiri. Gue nggak apa? Gue nggak sehat, nggak sehat banget. Gak sehat apa? Nggak sehat banget. Jadi aku bilang, dan alhamdulillah semuanya mengerti, semuanya ngasih aku kesempatan Itu sebuah keberanian loh. Kadang-kadang banyak orang ngebelain duitnya kan enak ya. Iya kan? Iya kan? I know. Dan kemudian rela mengorbankan dirinya untuk terus mencapai kepopuleran dan materi gitu. Itu langkah luar biasa Ril yang kamu lakukan. Kamu berani mengambil sikap seperti itu untuk menata dirimu sendiri. Kayak gue dulu off dulu dari Dewa, gue off berapa tahun karena gue ngerasa percuma nih gue nyanyi, gue bakal mati.